Kalau kalian memiliki sebuah project untuk membuat dashboard dan klien minta harus cepat selesai, jangan khawatir, karena ada library Laravel yang memungkinkan kita untuk membuat dashboard dengan cepat. Filament PHP merupakan sebuah library kumpulan full stack komponen untuk Laravel. Dengan Filament PHP, kita bisa membuat dashboard full stack lengkap dengan manajemen data, widget, chart, dan fitur lainnya yang akan sangat membantu kita. Untuk memulai install Filament PHP, silakan masuk ke dokumentasi Filament PHP dan perhatikan syarat yang dibutuhkan. Pertama, tentunya pasti kita butuh install Laravel terlebih dahulu. Saya akan menggunakan Laravel New untuk membuat aplikasi Laravel dari awal. Dan pastikan sudah terinstall Composer. Jika belum, bisa klik card di atas. Install dengan menggunakan perintah Laravel New akan secara otomatis membuatkan file .env dan key-nya. Jika belum ada file ini, jalankan perintah ini untuk copy file. Kemudian jalan perintah ini untuk membuat key aplikasinya. Dari dokumentasi Filament PHP, gunakan komen ini untuk menginstal filament di aplikasi kita. Jika kalian ingin upgrade dari versi sebelumnya, kalian bisa membaca upgrade guide yang ada di dokumentasi. Oke, mari kita kenalan dengan istilah-istilah yang harus kita pahami di dalam Filament PHP. Istilah yang pertama adalah panel. Panel adalah sebuah dashboard yang akan kita buat nanti. Kita bisa buat banyak panel dan memberi nama masing-masing panelnya. Misalnya yang satu kita beri nama admin, yang satu kita beri nama member. Jadi panel admin nantinya kita isi dengan menu-menu dan fitur admin, sedangkan panel member bisa kita isi dengan menu dan fitur-fitur yang hanya bisa dilakukan oleh member. Untuk membuat panel, gunakan perintah ini. Kemudian diikuti nama panel yang akan kita buat. Nama panel yang kita buat akan menjadi route utama. Jadi misal kita isi admin, maka route-nya nanti akan menjadi /admin. Setelah membuat panel, kita akan membuat user yang bisa login ke panel tersebut. Jika belum men-setup database, pastikan di-setup terlebih dahulu. Buat database dan atur file .env Laravelnya. Jika sudah, jangan lupa untuk migrate dengan perintah php artisan migrate. Di database akan otomatis ada tabel baru yang bernama users. Balik ke filament, kita gunakan perintah php artisan make filament user dan isi mulai dari nama, email, dan password. Jangan lupa jalankan aplikasi Laravel dengan perintah serve, dan jika sudah, buka halaman domain kamu, /admin, dan login dengan user yang kita buat sebelumnya. Jika sudah tampil seperti halaman di bawah ini, selamat, berarti proses install Filament PHP telah berhasil. Istilah selanjutnya adalah resource. Resource adalah sebuah komponen full stack yang memungkinkan kita untuk membuat manajemen data dari sebuah model hanya dengan satu perintah. Tapi sebelumnya, kita harus membuat model terlebih dahulu. Kita akan buat contoh untuk manajemen buku, dan kita akan membuat table books dan model book. Gunakan perintah php artisan make model book min_m. Min_m di sini artinya kita akan membuat model sekaligus migrationnya, sehingga tidak perlu lagi membuatnya satu persatu. Buka file migration books yang sudah kita buat, dan kita isi dengan beberapa data. Misalnya, saya isi dengan data-data seperti judul yang bertipe string, deskripsi yang bertipe text, ISBN yang bertipe string, dan publisher ID yang bertipe integer. Kita juga akan menambahkan soft delete sehingga ketika data buku dihapus, tidak dihapus sepenuhnya. Kemudian buka file model book.php yang kita buat. Jangan lupa, karena kita menggunakan soft delete, kita tambahkan soft delete. Kemudian isi variable filable dengan nama-nama kolom yang kita buat di migration tadi. Jangan lupa, kita migrate datanya. Setelah kita berhasil membuat model, selanjutnya kita akan membuat resource. Gunakan perintah ini. Pastikan nama book di sini sama dengan nama modelnya. Ketika kita jalankan, maka akan secara otomatis membuat beberapa file. Buka kembali halaman admin di browser, dan kita sudah memiliki halaman manajemen buku, mulai dari list table, fungsi create, edit, dan delete. Oke, karena kita memiliki publisher ID di dalamnya, kita harus membuat resource baru yang bernama publisher. Di sini caranya sama persis. Buat model dan migration, isi nama kolom dan tipe datanya, migrate, dan buat resource bernama publisher. Dan tara, manajemen publisher sudah ada di halaman admin. Kemudian ada istilah form builder. Di sini kita bisa mengkustomisasi form pada saat kita ingin create data dan juga edit data. Oke, pertama kita buat relasi terlebih dahulu di model book dan publisher. Di model book.php kita tambahkan relasi ke publisher seperti ini. Sedangkan di model publisher.php kita tambahkan relasi ke book seperti ini. Sekarang, buka file book resource.php yang sudah kita buat pada section resource tadi. Dan scroll ke bawah. Kita akan menemukan sebuah metode atau function yang bernama form. Di sini kita bisa mengkustomisasi input apa saja yang akan tampil. Secara otomatis sebenarnya sudah dibuatkan sesuai dengan nama-nama kolom di model yang sudah kita buat. Akan tetapi, kita akan ubah sedikit di bagian publisher.
Karena publisher mengambil data dari tabel publisher, maka kita perlu ubah menjadi seperti ini. Kita gunakan input select diikuti nama kolom relasinya, kemudian kita tambahkan metode relationship, diikuti nama relasi dan nama kolom yang ingin ditampilkan. Kita juga tambahkan searchable, supaya bagian ini ada fitur pencariannya. Sedangkan untuk deskripsi, kita akan ubah yang tadinya teks menjadi rich text. Gunanya supaya kita bisa apply banyak hal seperti text bold, link, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di bagian dokumentasi, kita juga bisa melihat banyak tipe input, seperti teks untuk input teks biasa, select untuk input select, checkbox, toggle, dan banyak lagi yang bisa kita explore sesuai kebutuhan. Istilah selanjutnya adalah table builder. Kita bisa mengkustomisasi table sesuai yang kita perlukan. Kalau kita lihat di dokumentasi filament, bagian table builder section column akan banyak list tipe kolom yang bisa kita gunakan. Teks kolom untuk menampilkan teks biasa, diikuti dengan nama kolom yang sesuai di model yang kita set. Icon kolom bisa kita gunakan untuk menampilkan icon di table, dan filament menggunakan hero icon sebagai library iconnya mereka. Image kolom untuk menampilkan image di tabel, diikuti dengan nama kolomnya, dan beberapa tipe kolom lain yang bisa kita gunakan. Cara menggunakannya juga mudah. Kalau dari dokumentasi bisa kita copy dan sesuaikan dengan kebutuhan, dan masukkan ke bagian ini. Kita akan menampilkan data buku hanya teksnya saja, jadi dengan teks kolom sudah cukup. Masukkan masing-masing nama kolomnya. Untuk kolom yang berelasi dengan tabel lain, kita masukkan seperti ini. Nama relasi yang sudah kita buat tadi, dan nama kolom dari relasi tersebut yang ingin ditampilkan. Kalau kita lihat selain kolom, ada juga bagian filter. Kita bisa menambahkan filter sesuai yang kita butuhkan. Kalau kita lihat dokumentasinya, ada beberapa jenis filter yang bisa kita gunakan. Kita akan menggunakan filter ini, yakni untuk memfilter berdasarkan publisher. Masukkan nama kolomnya mau apa, kemudian tambahkan metode relationship, diikuti nama relasi yang kita buat, dan nama kolom dari relasi tersebut yang ingin ditampilkan. Kita juga bisa menambahkan searchable supaya kita bisa melakukan pencarian di bagian select ini. Di bawahnya kita juga bisa melihat action. Ada 3 action yang disediakan oleh filament. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada view jika kita ingin menambahkan tombol action untuk melihat detail datanya, edit untuk edit, dan delete untuk hapus data. Kita akan melakukan hal yang sama di resource publisher, karena di sini saya hanya memiliki satu kolom yakni name, jadi bagian form sudah sesuai. Begitu juga dengan bagian table. Dan berikut adalah hasil dari apa yang sudah kita buat. Kita tidak perlu lagi bolak-balik membuat view atau fungsi manajemen data, karena semuanya sudah dilakukan oleh filament. Saya sarankan kalian masuk ke dokumentasi untuk melihat apa saja komponen-komponen yang disediakan oleh filament. Karena ini adalah library full stack komponen, jadi akan banyak komponen yang bisa kita pasang dan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di video berikutnya, kita akan melakukan kustomisasi resource dan widget filament.